Oke teman-teman, sahabat petani sawit dimanapun kalian berada, saya melakukan pemupukan lagi di sawit-sawit sisipan. Ini under planting ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Ini update perkembangan. Untuk pemupukan sebelumnya ini sudah terlihat ya lumayan menghijau. Kemarin nyari pupuk untuk TBM tuh nggak ada, jadinya yang kita pakai 13827. Dan ini hasilnya setelah berapa bulan ini, nggak tahu, 4 bulan lebih pokoknya. Nanti kita coba cek. Ini daunnya sudah menghijau, lumayan lah. Ini yang terlihat kemarin kuning banget. Dan yang di belakang-belakang itu kemarin sudah tunas barunya sudah menghijau, sudah bagus. Termasuk yang paling belakang sana, dan sudah saya cek pas panen kemarin itu sudah tumbuh dengan baik, alhamdulillah, karena dosisnya lebih dari yang lain 2 kilo. Dan untuk sawit yang itu ya teman-teman mati, jadi ganti baru aja. Untuk pemupukan kali ini kita pakai mahkota yang ini. Nah, ini cocok untuk TBM 15 15 6 4, berarti 15% nitrogen atau urea, 15%-nya itu fosfat, 6%-nya itu kalium, 4%-nya itu dolomit. Jadi untuk 1 kilo itu dosis pemupukannya kita kasih 1 kilo lagi per batang. Jadi 15% dari 1 kilo itu kita dapat 150 gram per batang. Begitu juga dengan fosfat, dan kaliumnya kita hanya butuh sedikit karena memang fokus untuk pertumbuhan daun dan juga batang. Oke, untuk warna pupuknya itu seperti ini. Coklat ya, campur dengan batuan alam, ini nggak tahu apa ini. Untuk kondisi cuaca hari ini mendung, kemarin sudah hujan. Jadi untuk tanahnya ini tanah masih basah ya, jadi cocok, masih tidak, penguapannya jadi tidak terlalu banyak untuk nitrogennya. Kita mulai pengecekan dulu. Untuk masa edar ini udah expired, nggak tahu ini dari tukang pupuknya. Untuk keasliannya kita coba dulu ya teman-teman. Ini kita kocok dulu, masukin ke botol, dikocok. Nanti kalau ada seperti dan rasanya itu lebih dingin, berarti asli, karena nitrogennya itu bagus. Nah, ini kelihatan mengembun ya, kelihatan nggak? Wah, fokusnya salah ini. Oh, oi. Nah, kelihatan mengembun tuh ya teman-teman. Tuh. Berarti ini asli. Jadi untuk tadi bungkus plastiknya itu ada sealnya di atasnya, tadi udah kubuang. Untuk ini udah kembali 0, jadi kita mau takar sampai 1 kg baru kita mulai penebarannya. Nggak bawa tripod jadi susah, maaf ya teman-teman. Oke, udah kita lakukan tes, ini keluar embun jadi asli. Kita mulai pemupukan dari atas. Untuk lahannya ini memang berbukit ya teman-teman ya, nggak terlalu berbukit lah, masih enak karena sekarang udah ada langsir motor, nggak kayak dulu pakai angkong. Apalagi sebelum zaman angkong masih harus dipikul. Mungkin tahun berapa ini, tahun sawit Marihat ini zaman Soeharto, sekitar tahun 80-90, kayaknya 80, hampir menginjak 90, karena ini di unit 17 itu untuk masa transmigrasinya berbeda daripada unit 1, unit 2 yang lebih cepat. Untuk penanamannya juga seperti itu. Ini yang sawit tinggi udah nggak pernah aku pupuk, udah dibiarkan saja berbuah, tapi masih berbuahnya banyak, alhamdulillah. Mungkin karena merebut pupuk-pupuk dari situ ya teman-teman.
Jadi memang kekurangannya seperti itu. Nanti kalau udah cukup tinggi, cukup ya untuk bisa berproduksi, kita akan itu suntik satu-satu, kita tumbang. Untuk sawit tingginya itu lumayan berbuahnya. Jadi satu tahun sekali itu cuman aku kasih makan mop aja 1 kilo per batang. Selebihnya ya rebutan dari tanaman-tanaman ini. Mungkin sekitar gak nyampe 2 tahun lagi kita tumbang insyaallah. Kita mulai pembukaan ya teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita takar dulu dan penyebarannya. Oke, ditakar 1 kilo sebanyak ini. Dan saya usahain nanti pupuknya itu 4 bulan sekali. Untuk dosisnya tetap 1 kilo. Jadi ini tambah mengembun. Ini botolnya tambah mengembun nih. Keluar embunnya, jadi asli, alhamdulillah. Untuk kedepannya mungkin kalau ada pupuk 12-12-7 itu lebih bagus. Atau ini juga boleh lah, karena ini untuk biasanya fertilizer dari mahkota ini slow release, jadi sekitar 3 bulan baru habis kalau hujannya sedang. Intensitas hujan itu tidak terlalu tinggi, kalau tinggi lebih cepat lagi. Ini untuk sistem pocket, bukan pocket digali, ini memang digali sama bego. Jadi penanamannya sudah ada lubang-lubangnya itu cukup luas, jadi bisa menampung pupuk, dan saat hujan itu tidak hanyut, tidak ke bawah arus pas hujan deras. Jadi ini saya terbantu sekali dibuat sistem seperti ini, alhamdulillah. Oke, kita mulai pembukaannya teman-teman. Untuk 1 karung dulu, nanti setelah selesai kita lanjut lagi 1 karung, karena jalannya ini tinggi teman-teman. Naiknya itu susah kalau bawa 2 karung atau sekintal. Ini kondisi sawitnya sekarang sudah mulai menghijau semua. Ini sudah saya semprot, jadi persaingan gulma sama sawit itu sudah minim. Oke, untuk penyerapan haranya jadi lebih mantap begitu ya teman-teman. Oke, kita mulai pembukaan. Tebar di piringan aja ya teman-teman. Jadi untuk ini juga udah mulai hijau, cuman hijaunya masih kurang pekat, kurang nitrogen. Nah, tadi 1 kilo sekitar sini ya. Nah, untuk kekurangan sawit underplanting itu salah satunya seperti ini, ketiban pelepah. Jadi pelepahnya patah-patah, akhirnya pertumbuhannya juga sedikit terganggu. Tapi ya it's okay, karena keterbatasan biaya juga diakalin seperti ini. Untuk underplanting disarankan itu memang ada jarak seperti ini ya. Jangan langsung di bawahnya kalau bisa, karena proses manen di sawit tinggi itu nanti jadi sulit. Apalagi kalau udah gede-gede seperti itu, nanti buahnya itu bisa nyangkut di tengahnya itu. Pelepahnya itu juga lebih rentan terkena di tengahnya, jadi akan lebih cepat rusak. Jadi anjurannya itu dikasih jarak-jarak seperti ini, memang bagus, mantap. Untuk kalau bisa, kalau sudah menghasilkan langsung saja. Untuk sawit yang tinggi itu langsung disuntik ya teman-teman. Kalau dua-duanya dipelihara akan jadi perebutan unsur hara, buahnya kecil-kecil, yang replantingnya ini, yang di atas juga sama. Jadi untuk produktivitas
sangat menurun. Saya jumpai juga sawit-sawit di sekitar sini juga ada yang udah tinggi 1 meter untuk dosanya itu, tapi yang di atasnya belum disuntik. Saya lihat buahnya sangat jarang dan tidak produktif. Jadi kalau bisa langsung disuntik saja ya, untuk saran menurut pendapat saya. Oke teman-teman, kita lanjut pemupukannya. Untuk sawit ini kita langsung taruh, ditebarin pikir di aja, di piringan. Nah itu lihat buahnya itu sangat-sangat mini sekali, jadi tidak saya kastrasi. Jadi saya biarkan busuk aja untuk nanti kalau sekiranya udah lingkar, batang sudah bagus, sudah oke, dan juga buahnya sudah minimal 3 kilo untuk berbatang mayoritas di perkembangan sawit ini, baru kita tumbang semuanya. Oke, kita lanjut ya teman-teman pemupukannya. Nah segini tadi. Untuk masa atau berat masing-masing pupuk itu berbeda ya. Untuk yang ini lebih berat. Kita pupukkan yang di sawit ini. Kalau ini meskipun yang keluar baru bunga-bunganya, tapi perkembangan sawitnya cukup bagus, jadi bisa kita tunggu untuk buah pertamanya. Nanti biasanya buahnya langsung gede, jadi saya bersyukur kalau memang bunga-bunga yang pertama ini seperti bunga, bukan bunga betina, bunga jantan, jadi nanti bisa memanggil kumbang penyerbukan juga. Batang juga lebih fokus untuk membesar, dan pelepahnya juga lebih perkembangannya lebih bagus. Untuk bibitnya ini yang gambi ya teman-teman. Kita lanjut pemupukan sampai yang depan ini. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti akan kita update lagi perkembangan untuk sawit-sawitnya ini seperti apa, yang kuning-kuning seperti apa, apakah bagus atau tidaknya. Nanti kita update beberapa bulan lagi ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton. Saya tidak pasang muka karena tidak bawa tripod. Terima kasih atas dukungannya. Semoga bisa saling berbagi. Jika ada masukan, silakan tulis di kolom komentar untuk saya upgrade juga ilmu saya. Kalau bisa juga dukung saya melalui subscribe dan juga bagian ke teman-teman sobat planter sawit semuanya. Oke, semoga sukses selalu untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.